One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus FreeWayForward. Perkenalkan, nama saya Rizky Pritasari dengan NIM 2010601042. Nama saya Umi Hidayatun dengan NIM 2010601043. Perkenalkan, nama saya Meisya Egidea Putri dengan NIM 2010601047. Kenalkan, nama saya Oktavani Anissa Putri dengan NIM 2010601055. Di sini kami akan membacakan tentang kasus FreeWayForward. Suatu hari ketika Anda berbicara dengan James Kahler, manajer penjualan untuk FreeWayForward, Anda menyadari bahwa dealer hanya menggunakan sistem pemrosesan transaksi itu tidak memanfaatkan potensi penuh dari informasi yang telah dikumpulkannya untuk pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, FreeWayForward tahu tanggal pembelian dan pemilik setiap mobil yang dijualnya, tetapi dealer tidak pernah menghubungi tentang pemeliharaan rutin. FreeWayForward tahu bahwa orang-orang yang membeli mobil baru umumnya menukarkan dengan mobil baru lain 3 hingga 4 tahun kemudian, tetapi dealer tidak menghubungi pelanggan sebelumnya. Peluang lain datang dari pembelian dan penjualan mobil bekas. Setiap mobil memiliki nomor identifikasi kendaraan atau VIN, dan dealer menggunakan untuk memeriksa masalah yang diketahui dengan mobil sebelumnya, melakukan pembelian mobil bekas. Bank data asuransi mobil mengklaim sejarah dan riwayat perbaikan besar disimpan pada satu set CD yang dikirim ke dealer setiap bulan. Di dealer, VIN dimasukkan ke dalam komputer pribadi yang mengakses CD. Namun, dealer ini membeli 25 hingga 100 mobil bekas sebulan dari lokasi lain. Kadang-kadang, pembeli mobil bekas berada di pelelangan dan tidak memiliki akses ke komputer. Kadang-kadang pembeli berada di penjualan perkebunan atau penjualan pribadi lainnya. Saat ini penjualan ini dibuat buta tanpa meninjau informasi VIN saat ini karena pembeli tidak dapat sampai ke komputer dengan menggunakan CD untuk memeriksa riwayat mobil. Dari kasus FreeWayForward dapat dijelaskan perbedaan antara data dan informasi yang berlaku untuk data yang dikumpulkan oleh FreeWayForward saat menjual mobil. Data seperti apa yang harus diolah menjadi informasi di FreeWayForward? Hasil analisa. Data ialah fakta atau kejadian yang jumlahnya banyak, tetapi belum memiliki makna tertentu. Sedangkan dalam kasus ini, data yang dikumpulkan oleh dealer FreeWayForward tidak disertai dengan pengolahan data yang baik, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi dealer. Informasi dari dealer FreeWayForward belum memiliki sistem informasi yang baik, dikarenakan pihak dealer masih membeli mobil bekas yang tidak memiliki VIN atau sejarah tentang mobil tersebut. Data yang seharusnya diterapkan oleh dealer FreeWayForward untuk menghasilkan informasi yang baik bagi pembeli adalah dengan cara melakukan pengolahan data yang ada dari setiap data mobil di dealer agar tidak menimbulkan keraguan pada pembeli mobil. Dapat dijelaskan pula bagaimana pembeli mobil bekas mengakses informasi VIN bila pembeli tidak di lokasi FreeWayForward. Hasil analisa, caranya adalah dealer FreeWayForward harus membuat web atau media sosial khusus yang di dalamnya berisi tentang informasi dari profil perusahaan dan informasi database VIN.
dari setiap mobil yang dijual di dealer Freeway Ford, sehingga dapat memberikan kemudahan dan informasi bagi para customer yang ingin membeli mobil dan mengetahui VIN atau sejarah tentang mobil yang ingin dibeli tanpa harus datang ke dealer, melainkan dengan cara searching di komputer atau laptop via internet, sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, dapat juga memanfaatkan sistem informasi. Dari kasus tersebut, kita dapat mengembangkan saran yang diberikan terhadap dealer Freeway Ford untuk dapat diterapkan ke dalam 10 dealer lain yang ada, terkait untuk pengembangan usaha dan peningkatan laba. Hasil analisanya, perusahaan ini memiliki kekurangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar hingga ribuan dolar dalam sebulan. Jadi menurut pendapat saya, agar tidak terjadi kerugian dapat diterapkan dengan cara melakukan pengarahan kepada dealer tersebut dan segera menjalankan sistem baru. Sistem baru tersebut berisi data-data yang telah diolah dalam bentuk database dan informasi yang baik, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Kesimpulannya, dari data kasus Freeway Ford tidak memiliki sistem informasi yang baik dikarenakan pihak dealer masih membeli mobil bekas yang tidak memiliki VIN. Dan dari kasus tersebut, bagaimana caranya agar kita dapat mengembangkan saran yang diberikan terhadap dealer Freeway Ford untuk dapat diterapkan ke dalam ke-10 dealer yang ada? Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.